Di bawah langit biru yang indah, mereka menyuruhnya melihat. Itu silver slime super langka. Itu sudah yang keempat, dan pria di balik pohon menyuruhnya jangan menarik perhatian. Lalu tiba-tiba, entah dari mana, seseorang berlari mendekat dan berteriak menyuruh pria itu menunggu. Tapi bocah itu lebih dulu melompat masuk, melancarkan serangan kritikal pada yang pertama, lalu yang keempat, lalu yang kedua, satu serangan kritikal lagi, lalu yang ketiga, lalu yang keempat, dan begitu saja, semuanya mati. Player itu, Takahashi Yukito, baru saja menerima 3 item ranks armor, sarung tangan, dan sepatu bot dari para silver slime. Pria berhoodie hijau itu tak percaya. Ya, dari yang dia lihat, itu 3 serangan kritikal. Wanita pirang itu bilang dia juga melihat hal yang sama. Dan lebih dari itu, kenapa setiap dropnya terlihat langka? Mereka berdua cuma bisa menyimpulkan bahwa pria ini sangat beruntung. Melihat inventorinya, sang protagonis merasa ini terlalu bagus, nyaris sampai sulit dipercaya. Dia benar-benar sedang mendapat balasan atas semua penderitaan yang dia alami di kehidupan sebelumnya. Lalu kita melihat dirinya yang tua banget, seorang pemburu cincin perunggu berusia 85 tahun. Tolonglah, pensiunkan pria ini. Dia masih kerja rodi. Dia ada di Dungeon Tokyo, lantai pertama, dan semua orang sedang membicarakan monster yang menyerang area itu. Orang-orang memutuskan harus bagaimana, ketakutan setengah mati, bilang, kalau monster level tinggi itu sampai ke sini, semua pemula bakal mati. Seorang bocah memegang bahu si kakek, bilang sekarang bukan waktunya berburu slime, tapi waktunya pergi. Tapi si kakek cuma menepis tangannya dan berjalan pergi, mengabaikan semua orang tanpa berkata apa-apa. Jelas, yang lain memilih lari. Dia memang sudah tinggal tunggu ajal, jadi ya sudahlah. Tapi lalu, ada permainan kotor. Seseorang menabrak bahu si kakek, dan dia jatuh dengan canggung. Pria malang itu menggenggam pedangnya dan berkata bahwa puluhan tahun sudah berlalu sejak adventurer pertama kali muncul. Sekarang, semua orang sudah akrab dengan jendela status, naik level, dan membunuh monster. Sistemnya sederhana. Bunuh monster, naik level, lalu atributmu juga naik. Pria itu mengeluh karena kali ini dia cuma mendapat 5 poin kekuatan. Orang lain dapat sihir, seperti gadis di sana yang memakai sihir penyembuhan pada pria kepala bohlam itu. Itu cuma player biasa. Tapi orang kita ini adalah satu-satunya level 98 dengan atribut di bawah 5. Dia bilang dia sudah bekerja sepanjang hidupnya, membunuh setiap slime yang bisa dibunuh. Dia bersumpah tak akan pernah menyerah. Dia terus berburu dan berburu sampai mencapai 98 tanpa membunuh apapun selain slime. Tapi lalu dia menebas satu lagi. Dan tetap saja, dia tak percaya tak ada yang berubah. Level maksimum adalah 9 design, dan dia tahu sesuatu yang special pasti harus terjadi. Mustahil dia memang ditakdirkan untuk gagal. Dia berlari lurus ke arah slime itu, menghajarnya dengan tangan kosong sambil berteriak menyuruh si bangsat mati, merobeknya dengan brutal, bahkan sampai menggigitnya. Dan tepat saat itu, dia naik level. Akhirnya, dia mencapai 99. Gemetar saat berkata bahwa ini adalah hadiah besar atas semua penderitaannya. Tapi sistem bilang dia mendapat 1 poin kekuatan. Begitu saja. Total besarnya kini mencapai angka luar biasa, 6. Si kakek tak percaya. Dia menghantam tanah, bertanya apakah dunia sedang mempermainkannya. Apa seluruh hidupnya benar-benar sia-sia? Saat itu, dikelilingi makhluk-makhluk, dia memutuskan tak ada lagi yang bisa diharapkan dari dunia ini. Monster-monster yang tadi diumumkan mulai muncul dan mengepungnya. Tapi baginya, itu tak masalah. Hidupnya memang menyedihkan. Semua orang menghinanya. Dan dia tak bisa menyelamatkan ibunya yang selalu merawatnya. Dia bahkan menghancurkan impian adik perempuannya. Akhirnya, hidup terkutuk ini berakhir dengan dirinya berubah jadi slime. Mati. Cuma itu yang dikatakan sistem kecil itu sampai tiba-tiba layar matriks muncul mengumumkan bahwa terjadi error aneh pada sistem Takahashi Yukito. Untuk memperbaikinya, satu-satunya pilihan adalah memundurkan hidupnya.
Sebagai permintaan maaf dari sistem, dia menerima parameter rahasia dengan 9999 poin. Hidupnya berakhir, dan dia membuka mata pada seseorang yang mengucapkan selamat padanya. Sejak saat itu, dia menjadi seorang adventurer. Sang protagonis berdiri di sana, masih belum benar-benar paham, sambil melirik ke sekeliling. Resepsionis itu bertanya apakah ada yang salah. Dia bilang tidak, lalu berjalan menuju pilar. Dan teringat bahwa ini adalah hari saat dia pertama kali mendaftar di Guild Adventurer. 15 Maret, dia juga ingat pesan aneh tentang semacam bonus yang tidak dia mengerti. Dia membuka statusnya dan sayangnya kelihatannya sama seperti biasa. Setidaknya dia sudah punya 6 poin kekuatan itu kan. Poin yang butuh 85 tahun untuk dia dapatkan. Tapi lalu dia melihat sesuatu yang aneh di sudut kanan bawah layar, menggulir ke bawah, dan bertanya pada dirinya sendiri, apaan ini? Pria itu punya 9.999 keberuntungan. Dia mencoba menenangkan diri sebelum panik. Bertanya-tanya, apa keberuntungan memang atribut sungguhan di kehidupan lamanya? Baginya, itu selalu terasa seperti sesuatu yang tersembunyi dan bahkan tak bisa dilihat siapapun. Dan meski begitu, tetap gila rasanya kalau dia punya sebanyak itu. Jadi ya, pria yang menghabiskan 70 tahun berburu slime dalam penderitaan murni sekarang punya keberuntungan luar biasa. Ya, nggak ada salahnya dicoba kan? Jadi dia memutuskan, sudah waktunya berburu slime. Di lantai pertama dungeon, dia melihat ke sekeliling dan mendapati slime biru kecil yang biasa. Baginya, itu terasa seperti rumah sendiri. Tapi lalu tiba-tiba, sesuatu melintas, dan dia bertanya-tanya apa itu benar yang dia pikirkan. Silver slime, super langka, monster yang cuma pernah dia lihat sekali dalam 70 tahun berburu slime, dan sayangnya, waktu itu langsung kabur. Monster terkutuk itu memberi pengalaman dalam jumlah konyol, tapi terkenal karena larinya cepat. Karena itulah Takahashi mendekatinya diam-diam. Tapi lalu, entah dari mana, sebuah panah mendarat tepat di dekat kakinya. Dia sudah mau memaki si bajingan yang minta maaf dari kejauhan. Tapi lalu dia melihat slime itu bertingkah aneh, menoleh ke kanan kiri dengan bingung. Dia kira slime itu akan kabur, tapi malah makhluk itu menerjangnya. Dan dia sendiri tak begitu paham kenapa. Slime itu melompat lagi, melancarkan serangan lain. Dan kali ini dia membalas, menghantam tepat ke inti di kepalanya dan menghancurkan makhluk itu. Kalau ada satu hal yang dia tahu, itu adalah titik lemah slime. Masalahnya, pedang Rayot kecilnya patah di serangan pertama. Sekarang dia butuh yang baru. Dia bahkan sudah berpikir tak ada yang berubah di hidup ini. Saat cahaya keemasan menarik perhatiannya, dia menoleh, terpana. Sialan itu menjatuhkan senjata rank S. Dan sekarang setelah kita tahu dia seberuntung ini, aku jadi penasaran keberuntungan itu berlaku buat urusan cewek juga nggak? Dia bersemangat bilang ini awal yang bagus, meski pedang itu punya peluang tinggi untuk serangan murni karena berasal dari monster yang cukup lincah menghindar. Dia tak sabar mulai berburu, dan saat itulah dia melihat 4 silver slime di depannya. Dia sampai bertanya-tanya apa dia sedang bermimpi, dan monster-monster itu menyerbunya. Karena tak punya pilihan, dia memutuskan harus mengatasinya, menebas lagi, mendaratkan critical, lalu critical lagi. Itu adalah momen saat semuanya dimulai ketika hujan item ranks jatuh ke tanah. Setelah itu, dia terus berburu sekitar 1 jam lagi. Totalnya, dia menemukan sekitar 10 silver slime, sesuatu yang di kehidupan lamanya cuma dia lihat sekali dalam 70 tahun. Lebih dari itu, kebanyakan dari mereka menjatuhkan loot langka, dan ransel si bocah sudah mulai penuh. Pada titik itu, sudah tak bisa dibantah lagi. Keberuntungannya terlalu bagus. Dia menjatuhkan diri ke rumput sambil tersenyum, mengatakan bahwa dengan kekuatan ini, dia akhirnya bisa menjadi seseorang, membahagiakan keluarganya, merawat ibunya yang sakit, dan membantu adik perempuannya. Saat itulah dia ingat dia punya keluarga. Dia bertanya-tanya apa mereka baik-baik saja. Sudah 70 tahun sejak terakhir kali dia melihat mereka. Dia ingin pulang dan menemui mereka lagi. Saat itu,
Kupikir dia bakal cari alasan untuk pergi ke tempat lain. Tapi tidak, kita sudah sampai. Berdiri tepat di depan rumah lamanya. Dan dia bahkan bertanya-tanya apa rumahnya ada di lantai 2. Dia melewati rumah demi rumah sampai melihat nama Takahashi di depan salah satunya, Rue 203. Dia berusaha menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan berkata pada dirinya sendiri bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tepat saat dia hendak mengumpulkan keberanian untuk membukanya, pintunya malah lebih dulu terbuka, dan adik perempuannya muncul. Kasihan juga. Ternyata dia punya e-girl di rumah. Tolong ada yang potong rambut gadis itu sebelum dia salah jalan. Meski begitu, dia memeluk Nozomi yang ingin tahu apa ini semacam prank, dan apa ada kamera yang merekam dia bertingkah seperti itu. Namun Yukito hanya bersumpah bahwa di kehidupan ini, dia tak akan membiarkan siapapun merenggut hal berharga darinya. Si mulut besar itu sudah bilang ke adiknya kalau dia punya keberuntungan super dan Nozomi ingin tahu apa itu berarti mereka bisa menyelamatkan ibu mereka. Dia bilang tentu saja, dia cuma perlu bekerja sedikit lebih keras. Tapi hey, begitu ngomong begitu, ombak sial langsung datang. Benar saja, keesokan harinya, dia menjual segunung item ranks itu dengan harga fantastis. Dengan uang itu, pria tersebut pergi ke pelelangan dan menggelontorkan 10.000 tunai untuk eliksir pemulihan paling langka. Sekarang kita ada di rumah sakit. Gila, soal si bocah ini, IQ 200. Ini protagonis yang benar-benar pakai otak. Ibunya, ajaibnya, terlihat seperti wanita biasa. Entah kenapa, belakangan aku baca banyak cerita yang ibunya mirip aktris beneran. Dia bertanya, bagaimana keadaan mereka? Dan sang protagonis bilang, justru dialah yang ingin tahu bagaimana keadaan ibunya. Nozomi menyodorkan makanan padanya, tapi ibunya bilang mereka tak seharusnya membuang uang untuk dirinya seperti itu. Jelas, jagoan kita bilang ibu tak perlu khawatir soal uang lagi dan berkata, dia punya sedikit hadiah. Tepat saat itu, dia mengeluarkan potionnya, dan Nozomi bilang dia bangga pada kakaknya karena menghasilkan uang di dungeon dan membelinya. Ibu, mereka ingin tahu bagaimana dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu, padahal baru jadi adventure. Si nakal bilang dia cuma beruntung. Jadi setidaknya, dia tidak berbohong. Dan tanpa banyak basa-basi, ibunya memang bukan tipe yang suka menunda. Dia meraihnya dan berkata, sini berikan. Cepat. Meneguknya banyak-banyak, lalu mulai bersinar sambil mengeluarkan suara lega. Mereka bertanya, bagaimana perasaannya? Dan dia bilang tubuhnya terasa lebih ringan, dan dia bahkan bisa bernapas lebih baik. Dia langsung merayakannya, dan adiknya melakukan tos dengannya. Lalu dia menyuruh Nozomi makan pudingnya saja. Setelah eliksir itu, gejalanya mereda. Penyakitnya berhenti memburuk. Dan dia mulai rehabilitasi. Dan dengan begitu, ceritanya selesai. Semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Cuma bercanda, kita kembali ke rumah. Tapi apalagi yang bisa diinginkan bocah ini? Dia sudah melakukan semua yang dia impikan. Dasar bocah. Karena memang jago, begitu ibunya membaik, dia mengembalikannya ke habitat alaminya. Adiknya kelihatan senang sekali, tapi dia bilang itu masih belum cukup. Potion itu cuma tindakan sementara. Itu tak bisa menyembuhkan penyakitnya 100. Adiknya ingin tahu apa yang akan mereka lakukan, dan dia menjawab bahwa mereka butuh potion rank L. Astaga, dia sendiri belum pernah melihatnya. Rank L kedengarannya kayak rank pecundang ya. Nama item itu elixir. Kreatif sekali. Dan adiknya bilang dia pernah dengar tentang itu di TV. Katanya cuma adventurer papan atas dunia yang pernah berhasil mendapatkannya. Bagian terburuknya, itu item langka yang cuma muncul di lantai di bawah 50. Artinya, makin kuat dirimu, makin sulit menemukannya. Kecuali, tentu saja, kalau kau punya 999 luck. Dan masalah lainnya adalah item itu tidak bisa diperdagangkan, jadi dia tak bisa membelinya dari siapapun. Adiknya sadar itu berarti mereka harus mendapatkannya sendiri, dan dia bilang itulah tepatnya. Sekarang Nozomi ingin tahu apa dia bahkan bisa sampai ke lantai-lantai yang lebih tinggi itu. Dia bilang secara normal itu mustahil. Kematiannya bakal seperti anjing tertabrak di jalan. Nozomi tersentak.
Tapi dia menjelaskan bahwa biasanya memang begitu jadinya. Lagi pula, potion yang dia berikan pada ibu mereka bukan cuma soal keberuntungan. Dia juga punya pengetahuan dari kehidupan lamanya. Dia tahu tempat eliksir spawn karena meski dia tak bisa naik lebih tinggi, dia selalu mempelajari setiap lantai. Terjemah terkutuk itu menipuku. Ternyata eliksir cuma drop dari monster di atas lantai 50. Pengecualiannya adalah bos lantai 20, Ancient Golem. Jelas, bagian sulit dari monster itu bukan cuma membunuhnya, tapi bahkan menemukannya. Lebih dari itu, item itu jarang sekali dijatuhkan. Itulah kenapa hampir tak ada yang tahu soal itu. Di kehidupan lamanya, itu cuma terjadi sekali, tapi melihat bagaimana keadaan sekarang, seharusnya itu bukan hal yang mustahil baginya. Nozomi bilang dia memasang wajah bersalah seperti sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan dan menyuruhnya minum air, sambil bilang dia tahu kakaknya bisa melakukan apapun yang sudah dia tekadkan. Sang protagonis menjelaskan bahwa ada peluang, tapi pertama-tama dia harus menyiapkan beberapa hal karena selalu ada cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah. Hal pertama yang dia butuhkan, tentu saja, adalah perlengkapan berkualitas tinggi. Pedang ranks miliknya punya debuff peluang meleset 30 yang menyebalkan. Adiknya muncul dan bertanya apa dia mau ke dungeon. Dan dia bilang ya. Nozomi merasa itu berisiko dan menyuruhnya beli armor. Karena bocah ini praktis cuma memakai 3 lembar kain. Tapi dia menjelaskan bahwa atributnya terlalu rendah untuk itu. Benar juga, sekarang kupikir-pikir, atributnya memang masih terlalu rendah. Oke, dia memang super beruntung, tapi gimana caranya dia mau memperbaiki itu? Takahashi juga ingin tahu jawabannya. Untuk sekarang, satu-satunya pilihannya adalah terus farming dan lihat apa yang terjadi. Setidaknya dia sudah mendapatkan beberapa skill yang membantu dalam bertarung. Nozomi bilang kalau dia ingin jadi lebih kuat dan memakai armor, dia harus menaikkan atributnya, lalu menyebut sesuatu soal lantai 15. Dia mengiyakan, bilang ya, disitulah mahkota Alice berada, monster langka yang menjatuhkan buah ajaib. Adiknya mendoakan semoga dia beruntung, memberinya makanan, dan menyuruhnya hati-hati. Aku tak tahu kenapa, tapi keluarga ini bahagia banget. Sebentar lagi pasti ada meteor jatuh menghantam rumah itu. Sekarang, kita ada di hutan dengan tanaman karnivora yang melahap serangga, dan protagonis kita memang benar-benar terlihat seperti karakter figuran dengan pakaian compang-champing itu. Dungeon Alice, jelas saja, dipenuhi tanaman, dan masalah terbesarnya adalah tempat ini sangat mudah bikin orang tersesat. Bagusnya, karena ini salah satu lantai awal, banyak adventurer sudah melewatinya, dan bahkan ada peta yang sangat detail untuk semuanya. Dia berjalan cukup lama dan sampai ke tempat yang secara teori seharusnya adalah sarangnya. Pohon-pohonnya terlihat normal saat diam, tapi kalau kau melempar batu ke salah satunya, secara teori dia akan bergerak. Tepat saat itu, makhluk itu bangkit untuk menyerangnya, tapi dia memang sudah mengantisipasinya, sambil bilang serangannya kena. Telak. Menghasilkan satu serangan critical lagi. Selama kau tahu dari mana serangan mendadaknya datang, tempat ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Jelas saja, setelah membunuh satu, si bangsat langsung mendapat drop langka. Dia memakannya, bilang rasanya agak mirip apel, tapi detail itu sama sekali tidak penting. Yang dia pedulikan adalah ini. Dia mendapatkan 1 poin kekuatan lagi. Buah-buah itu sangat langka. Jadi biasanya itu bukan strategi yang layak untuk farming hanya demi menaikkan atribut. Kecuali, tentu saja, kalau kau bajingan ber-999 luck yang bisa seharian di dungeon dapat drop, lalu memakannya. Dapat drop, lalu memakannya. Dan benar saja, si bocah itu sudah mendapat 27 kekuatan tambahan, plus 13 dan 14 di semua atribut lainnya. Kurasa aku tarik ucapanku, masalahnya selesai buat dia. Dia memutuskan, sudah waktunya pulang untuk hari ini. Saat sesuatu tiba-tiba menyapu punggungnya, dia berbalik, kaget, dan seseorang memperingatkannya bahwa ini bukan tempat yang bagus untuk berburu. 2 pria dengan wajah paling bisa dipercaya sedunia bertanya siapa dia, tapi Yukito langsung sadar para bajingan ini sama sekali bukan adventurer, melainkan tracker.
Salah satunya, sambil menggertakkan gigi, mengejek bahwa bocah manja dengan gear mahal itu sudah habis riwayatnya. Yang satunya lagi, menyuruhnya menjatuhkan semuanya dan pergi kalau masih ingin hidup. Tapi lalu, entah dari mana, salah satu dari mereka sudah telungkup di tanah. Barusan, apa yang terjadi? Sang protagonis sangat senang karena sesuatu aktif dengan benar. Pria itu memakai teknik bernama B-esting, sesuatu yang baru dipelajari di level 25, jadi ya, dia jauh di atas Yukito. Secara teori, B-esting adalah serangan yang tak bisa dihindari, itulah kenapa damage-nya 30 lebih rendah. Tapi sang protagonis memakai Air Mata Slime, item dengan peluang 1:3 untuk memotong setengah damage yang masuk. Karena serangannya memang sudah lemah, lalu dibelah 2 lagi, hasilnya nyaris tak berarti. Kalau bukan karena keberuntungannya, perutnya pasti sudah bolong, tapi keberuntungan adalah satu hal yang dia punya berlimpah. Sekarang si pria pendek, tingginya bahkan nyaris cuma 1 meter, dan marah besar. Ingin tahu bagaimana Yamada bisa tumbang hanya dengan 1 serangan, dan Yukito menyuruhnya menyerah. Mungkin dia akan memaafkannya. Tapi pria itu berteriak, jangan meremehkannya, mengklaim bahwa dia mematikan di jarak jauh. Yukito setuju, bilang baiklah, karena dia tak bisa bertarung jarak jauh. Mari kita buat seimbang. Dia membuka sistem, mengeluarkan sebuah tongkat, dan menyatakan mereka akan bertarung dengan adil. Seluruh area dipenuhi tanaman, dan si kepala besar itu bingung. Bertanya-tanya, senjata macam apa itu? Sang protagonis menjelaskan bahwa itu adalah Staff of Nonsense, sesuatu yang dia loot dari salah satu makhluk tadi. Pria itu langsung merasa dirinya sudah menang. Staff of Nonsense memang langka, tapi benar-benar tidak berguna. Tongkat itu memicu sihir acak, dan kebanyakan hasilnya sampah. Peluang gagal 40, 30 untuk mengeluarkan sihir pemula, 20 untuk memberi debuff pada diri sendiri, dan cuma 9 untuk menghasilkan sesuatu yang lumayan. Singkatnya, itu tak berarti apa-apa. Sekarang, dia tinggal menunggu kemenangan. Dia mulai menyiapkan bola api, yakin bahwa dengan gear sihir dan 50 power miliknya, pertarungan ini sudah selesai. Dan gila, lihat benda itu. Bola apinya besar sekali, lebih besar daripada tubuhnya. Dia melemparkannya lurus ke arah sang protagonis. Cuma berdiri sambil menguap, bilang akhirnya, selesai juga. Lalu Yukito mengarahkan tongkatnya ke tanah. Dan boom! Akhir zaman, dinosaurus jatuh tepat ke atas si pria itu. Sang protagonis cuma mengangkat lengannya dengan tongkat mengarah ke langit, dan tiba-tiba bolanya jauh lebih besar dari punya lawannya. Benda itu jatuh dan menghancurkannya. Pria itu tak sanggup menerima hantaman itu, jatuh berlutut, dan mencoba merangkak kabur, tergagap soal bagaimana Yukito bisa memanggil meteor. Tapi semuanya sudah berakhir. Satu serangan lagi menghantam punggungnya, membakarnya sampai habis. Walau sebenarnya dia sudah ngompol sebelum ledakan itu. Ledakan itu membuat kawah di seluruh area hutan, dan pria malang itu ditinggalkan dalam kondisi yang tak seharusnya dilihat siapapun. Sisi buruknya, dia memaksa Staff of Nonsense terlalu jauh sampai tongkat itu hancur. Yukito menghela napas, meminta maaf pada jiwa pria itu dan teman gempalnya, dan sayangnya. Keberuntungannya memang terlalu besar, tapi lalu dia berhenti, teringat bahwa orang-orang ini kriminal. Dia tak bisa begitu saja meninggalkan. Mereka tergeletak di sana. Jadi dia mengambil beberapa ranting, mengikat para bajingan itu, dan menyeret mereka menembus hutan. Orang gila itu langsung menyerahkan mereka ke polisi. Benar juga, dia memang sudah mau keluar kan? Dia bahkan sempat menyelesaikan quest tambahan. Esokan harinya, dia muncul di Gould sambil bilang dia sedang mencari misi, tapi resepsionis langsung memberitahunya bahwa polisi sudah melaporkan semuanya dan mengucapkan selamat karena dia menumbangkan para bandit itu. Sebagai hadiah, dia membunyikan bel kecil, mengucapkan selamat lagi, dan bilang bahwa sekarang dia sudah dipromosikan ke peringkat silver. Yukito benar-benar bingung. Bagaimana? Kok bisa semua ini terjadi? Dia tak melakukan hal istimewa selain menaklukkan satu dungeon. Di dunia ini, mencapai peringkat silver bukan perkara mudah. Butuh tak terhitung dungeon dan usaha bertahun-tahun.
Kau harus membunuh gerombolan monster dan mengumpulkan berbagai macam item untuk berkontribusi. Dan baru setelah itu, kau diizinkan naik peringkat. Receptionist menjelaskan bahwa ini hadiah khusus karena dia menangkap 2 anggota Red Arm. Dia tahu persis siapa mereka. Salah satu organisasi crawler yang mengacaukan tak terhitung dungeon, dan receptionist itu bilang bahwa berkat kontribusi luar biasa ini, dia mendapatkan jumlah nilai yang setara dengan yang dibutuhkan untuk naik ke silver. Sang protagonis sadar bahwa bertemu 2 pria itu dan memilih menyerahkan mereka ke polisi alih-alih meninggalkan mayat mereka ternyata sangat berharga. Hampir seolah-olah dia selalu mengambil keputusan terbaik. Dia menerima rencananya, dan wanita itu bilang dia menantikan pencapaiannya di masa depan. Ini sempurna baginya, karena sekarang setelah dia jadi silver rank, dia bisa pergi sampai lantai 30, dan mengingat makhluk yang membawa eliksir yang dia inginkan ada di lantai 20, akhirnya dia punya yang dia butuhkan. Seketika itu juga, itulah yang langsung dia minta. Namun wanita itu menyuruhnya pelan-pelan saja. Dia baru saja naik ke silver. Bukankah terlalu cepat untuk langsung menuju lantai yang lebih sulit? Dia berterima kasih atas kekhawatirannya. Tapi tentu saja, dia tetap akan melakukannya. Dia sangat senang karena naik rank jauh lebih cepat dari perkiraannya. Mungkin itu efek lain dari keberuntungannya. Saat dia meninggalkan asosiasi, seorang bapak tua menghentikannya, meminta sedikit waktunya. Yukito bertanya ada apa, dan pria itu ingin tahu apakah dia orang yang mengalahkan para gangster itu. Melihat 2 idiot itu terpampang di dinding, sang protagonis mengakuinya. Ya, para bajingan itu mencoba menyergapnya. Tiba-tiba, bapak tua itu mulai gemetar, mata berkilau di matanya, dan dia berterima kasih pada bocah itu sepenuh hati. Dia menarik turun salah satu poster dan berkata bahwa sampah-sampah itu telah membunuh putranya. Bahkan polisi tak bisa menemukan atau menghentikan mereka, tapi akhirnya kematian putranya sudah terbalaskan. Yukito bilang dia tak melakukan hal istimewa. Dia hanya melakukan tugasnya sebagai adventurer. Tapi bapak tua itu menangis terseduh, bilang bahwa sekarang dia akhirnya bisa menghadiri pemakaman putranya dan memberitahu semua orang bahwa dendamnya sudah terbalas. Setelah itu, pria itu pergi. Sementara Yukito sadar ini adalah pertama kalinya sejak kehidupan sebelumnya ada orang yang berterima kasih padanya atas sesuatu yang dia lakukan di dungeon. Rasanya benar-benar berbeda. Tepat saat hidupnya akhirnya mulai membaik, dia teringat sesuatu yang menyakitkan tapi jelas. Dia mati sebagai orang tua karena gerombolan makhluk yang menginvasi bumi jauh lebih kuat daripada kebanyakan pemburu. Dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa dia lakukan, tapi cepat kembali ke kenyataan. Dia baru saja mulai farming dan jadi lebih kuat. Belum ada yang bisa dia lakukan soal itu sekarang. Jadi dia menampar dirinya sendiri agar fokus lagi. Yang paling utama, dia harus memastikan ibunya tetap sehat. Itulah prioritasnya. Adegan berpindah ke sebuah gua. Dengan alat-alat berserakan di atas meja batu, seorang pria botak menghantamkan tinjunya sambil mengumpat. Dia tak percaya para bajingan itu benar-benar mati. Sekarang orang yang satunya lagi tak akan belajar dari pelajarannya. Lebih dari itu, dia tak akan bisa membayar biaya pada kakak besarnya. Dia mengambil sebuah belati, melirik koran, dan bersumpah bahwa bajingan yang merusak rencananya tak akan lolos tanpa hukuman. Tapi lalu, dia tiba-tiba menenangkan diri. Dia harus berhati-hati. Pria ini telah menumbangkan 2 petarung level tinggi sendirian, paling tidak. Itu berarti dia kuat. Jadi dia harus menciptakan rencana yang sempurna dulu. Dan sekarang bocah itu sedang tak beruntung karena rencananya tak pernah gagal. Keesokan harinya, Yukito sudah berada di lantai 15, Gunung Suni, tempat dengan jalur sempit dan medan berbahaya, di mana banyak orang akhirnya terjatuh dan kesulitan menuntaskan perjalanan karenanya. Lebih dari itu, karena tempat ini sangat sulit dinavigasi, tempat ini terkenal sebagai sarang bandit, tapi dengan keberuntungan yang dia punya, dia tahu dia tak akan jatuh. Dia menancapkan pedangnya ke dinding, melompat, dan menarik tubuhnya ke atas, mencapai puncak gunung, hanya untuk disambar seekor monster elang.
Rencananya adalah terus naik level sampai dia cukup kuat untuk menantang lantai 20. Dia membunuh beberapa armadillo, fokus pada jumlah, melenyapkan beberapa monster mirip Pokemon, menebas beberapa beruang, dan tentu saja, dia selalu mengumpulkan tumpukan item. Sementara itu, pria yang ingin dia mati sedang mengawasi dari bayang-bayang. Bajingan itu tak percaya. Hanya dengan pedang slime dan tanpa armor, Yukito menaklukkan semuanya secara solo. Tak diragukan lagi, pasti ini orangnya. Tapi dia tak pernah menyangka bocah itu akan muncul tepat di wilayahnya. Dia harus tenang. Tak ada gunanya menyerang sekarang. Yang perlu dia lakukan cuma menunggu si bocah lengah. Malam harinya, sang protagonis menyalakan api unggun dan si penguntit sadar bahwa bocah berat itu berencana tinggal di dungeon ini untuk sementara waktu. Itu memberinya ide tentang cara menghancurkan hidup Yukito. Dia berlari pergi, mengingat ekosistem di sini. Pertama, itu memberinya ide tentang cara menghancurkan hidup Yukito. Dia berlari pergi, mengingat ekosistem di sini. Pertama, lalu dia menumpahkan banyak makanan untuk makhluk yang tampak seperti belalang bayangan, yang mulai berevolusi, melahap semua monster lain, dan memunculkan lebih banyak lagi. Mereka terus berlipat ganda, dan pada gelombang keempat, dia yakin rencananya sempurna. Semuanya akan terlihat seperti nasib umum seorang adventurer yang malang, dikerubungi, lalu dibunuh monster. Melihat jumlah makhluk yang berkembang biak itu absurd, dia menyeringai. Lalu dia menyemprot mereka semua dengan obat anti serangga. Seketika, serangga-serangga itu bayar, merayap ke atas dan ke samping dengan panik. Kelihatannya orang ini semacam pawang serangga. Monster-monster itu benar-benar mengabaikannya. Sementara itu, protagonis kita cuma farming dengan jujur, hoki banget, sibuk dengan urusannya sendiri. Saat dia mendengar suara aneh, dia menoleh dan melihat badai. Monster mendekat. Belalang maut sialan itu datang dalam jumlah yang dia tahu tak mungkin dia tangani sendirian. Dia cepat-cepat menyarungkan pedangnya lalu kabur. Dia harus mencari orang lain untuk membantunya menghadapi ini. Pada saat itu, dia teringat percakapan yang tak sengaja dia dengar di kehidupan lamanya. Ada adventurer yang bicara soal gua tertentu di dungeon ini yang membuat semuanya lebih mudah. Dia mengingat petanya, lalu bergerak. Lurus ke gunung yang sepertinya cocok dengan deskripsi itu. Tak ada waktu buat ragu. Dia meluncur masuk, mendarat di atas kodok emas, menabrak dinding, dan berteriak minta tolong, berharap kepanikan itu memancing seseorang keluar. Tak ada jawaban. Monster-monster itu makin dekat, jadi dia menghancurkan dinding itu dengan paksa. Dan di dalamnya, buset, penuh pemburu yang diikat. Jelas dia tanpa sengaja menemukan markas persembunyian mereka. Semua orang menatapnya, dan dia bertanya, apa dia baru saja menemukan sarang fetish hunter yang aneh? Mereka semua menggeleng, dan dia bilang dia juga sudah menduganya, lalu mulai melepaskan ikatan mereka. Para pemburu yang diselamatkan bersorak, bilang semua orang mengira mereka sudah mati. Yukito bertanya apa yang terjadi. Pria berkepala aneh bilang mereka diserang tracker. Gadis berkacamata menjelaskan mereka dibuat pingsan dengan item abnormal. Pria lain menambahkan mereka tidak dibunuh karena memang mau dijual. Dan gadis berambut merah tanpa celana bilang, kemungkinan besar mereka akan dijadikan korban perdagangan manusia. Setelah mencerna semua itu, Yukito kini yakin, ini sarang para tracker. Cara lama dari kehidupan masa lalunya buat dapat poin gampang sudah tak penting lagi. Dia mulai menyusun semuanya. Teringat, kalau di masa depan polisi menggerebek tempat ini, benar-benar satu regu penuh menyerbu masuk. Dia juga tak tahu apa yang bisa mereka lakukan melawan para hunter. Tapi entah bagaimana mereka berhasil menghentikan para tracker. Dan supaya tempat itu tak dipakai seperti itu lagi, pada akhirnya tempat ini diubah jadi semacam kedai kecil atau semacamnya. Tapi Yukito sudah membongkar semuanya bahkan sebelum polisi punya petunjuk. Jelas saja, dia tidak terlalu ingat orang-orang lain. Karena selama 70 tahun, dia tak melakukan apapun selain berburu slime. Masalahnya, semua ini datang begitu saja. Dan sekarang,
Dia harus memanfaatkan orang-orang yang terjebak di sana. Saat itulah dia menyuruh semua orang dengarkan baik-baik. Dia tahu ini mendadak, tapi badai serangga maut sedang menuju ke sini. Semua orang melihat keluar, menyaksikannya sendiri, dan langsung mulai bertanya dari mana mereka datang dan kenapa jumlahnya sebanyak itu. Kejadian seperti ini bukan hal langka. Namanya monster panic, tapi biasanya tak pernah separah ini. Yukito bilang mereka tak punya waktu untuk memikirkan itu. Kalau mereka mau selamat, mereka harus bekerja sama dengannya. Kelompok itu masih ragu, tapi pria bermohok bilang dengan makhluk sebanyak itu, tak mungkin mereka bisa kabur. Gadis berambut coklat membantah itu mustahil juga. Mereka tak punya senjata, armor, atau cara apapun untuk menghadapi ini. Yang berambut abu-abu setuju, bilang mereka kehilangan semuanya gara-gara tracker sialan itu. Tapi kalau ada satu orang dengan inventory penuh, itu Yukito. Dia bilang mereka tak perlu khawatir. Dengan satu gerakan dari menunya, hujan item tumpah keluar, dan dia menyuruh mereka ambil apapun yang mereka butuhkan. Mereka bingung, bertanya-tanya kenapa dia memberikan semua ini. Dia bilang tak usah khawatir, mereka bahkan boleh menyimpannya. Semua orang tercengang. Item-item di tanah itu, semuanya langka atau lebih tinggi. Bagaimana mungkin seseorang membawa gear sebanyak itu? Sekarang, beberapa dari mereka mulai curiga. Tak ada yang pernah dengar nama orang ini atau melihatnya di rank tinggi. Tapi tak mungkin adventurer biasa punya sebanyak ini. Meski begitu, tanpa ribut-ribut, semua orang mulai mengambil gear dan memakainya. Bilang sekarang, mereka punya bekal untuk bertarung. Satu pria memakai helm bertanduk. Seorang gadis mengenakan outfit yang kelihatannya dibuat-buat selingkuh dari pacarnya, sementara bocah pirang terkagum-kagum pada pedang yang dia dapat. Gadis berkacamata bertanya pada Yukito apakah dia yakin mereka boleh menyimpan item selangka ini. Dia bilang iya, tapi sebagai gantinya, mereka harus mengikuti setiap perintahnya. Mereka masih terlihat agak ragu, tapi karena sekarang semuanya sudah bersinar dan bersemangat berkat perlengkapan baru, mereka setuju. Gadis bertanduk bilang dia akan tepat sasaran, dan yang lain bilang monster-monster itu tak akan berkutik. Yukito terharu karena mereka bersikap seperti orang baik. Teringat pada pria yang dulu pernah menyenggol pundaknya. Seseorang memperingatkannya bahwa ini cuma kekuatan uang. Tak ada yang benar-benar menyukainya. Tapi dia tetap tersenyum lebar, berterima kasih pada mereka. Dan sekarang seluruh kelompok itu juga memasang senyum ramah palsu yang sama. Dia menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan mulut gua yang sempit. Rencananya dia berdiri di depan dan menarik perhatian monster-monster itu. Sementara yang lain mengepung dan menebas. Apapun yang mencoba memutari dirinya. Semua orang setuju. Dia menghunus pedangnya dan menyuruh mereka bersiap bertarung. Yang pada dasarnya cuma berdiri diam. Karena monster-monster itu sudah menyerbu selama setengah jam, tapi masih belum sampai. Dan tentu saja, begitu aku bilang begitu, satu langsung muncul di bawah kakinya, yang lain langsung ditebas. Fireball berterbangin, satu tebasan lagi melintas. Seorang gadis meluncurkan sihir ke langit, dan seluruh gunung pun terkepung. Masalahnya, jumlah makhluk itu terlalu banyak. Sampai mereka susah dipaksa lewat jalur sempit, dan sekarang mereka mulai menggerogoti gua itu sendiri. Di pintu masuk, keadaan makin menegangkan. Kelompok itu mulai lelah, dan gelombangnya tak pernah berhenti. Yukito sadar rencana lorong sempit saja tak cukup. Tak mungkin mereka bisa menghentikan semuanya. Dan tepat saat itu, langit-langit mulai bergetar. Dia menyuruh semua orang bertahan di posisi. Jangan merusak formasi, tapi lalu langit-langitnya retak total. Sekarang tak ada formasi lagi. Semua orang lari ke arah berbeda, selamatkan diri masing-masing. Atau tidak juga, karena mereka ada di dalam gua, dan tak banyak ruang untuk kabur. Protagonis itu melihat poros tambang tua yang ditinggalkan di dekat sana tak stabil tapi masih ada. Di sisi lain, dia juga melihat beberapa dinamit tergeletak. Kemungkinan besar para tracker berencana memakainya untuk memperluas area itu, tapi sekarang dia bisa memanfaatkannya sendiri. Aku suka betapa rendah hatinya serangga-serangga ini saat dia berjalan ke sana, mengambilnya, lalu menatapinya. Mereka cuma menunggu dengan sabar.
Lalu dia menyuruh semua orang mengambil dinamit itu, dan serangga-serangga ini ternyata makhluk paling ramah di planet ini. Oh bentar, cuma gara-gara aku bilang begitu. Yang di depan sana sudah mulai menahan serangan. Bukannya tadi ada juga yang harusnya jatuh dari atas. Yukito bilang mereka bertarung mati-matian melawan makhluk-makhluk itu selama berjam-jam, sampai pada satu titik cuma tersisa bagian gua berbentuk segitiga, dengan lubang terbuka di belakangnya. Gadis itu bilang, pilihan mereka cuma melompat lalu mati, atau maju lalu mati. Bahkan pria bertanduk yang memikul beban terberat yang bisa ditanggung seorang pria pun mengaku dia sudah tak sanggup lagi. Yukito menoleh ke belakang dan bilang, dia memang tidak ingin menyelesaikan semuanya dengan cara ini, tapi ini satu-satunya pilihan yang tersisa. Dia memanggil semua orang mendekat, meminta dinamitnya, dan kelompok itu akhirnya cuma memutuskan untuk percaya padanya sepenuhnya. Inventorinya penuh sesak, dan dia tahu monster berintelijensi rendah biasanya membidik siapapun yang terlihat paling berbahaya. Karena dialah yang paling banyak membunuh, target itu adalah dirinya. Lebih banyak musuh datang dari sisi si rambut merah. Dan Chu mengeluh bahwa tak ada lagi tempat untuk lari. Saat itulah dia memberi perintah agar semua orang kabur dan kekacauan pun meledak saat mereka berebut keluar. Sementara itu, Yukito menyuruh mereka lari tanpa dirinya. Dia akan menangani ini, dan mereka bisa percaya padanya. Badai serangga itu langsung menerjang ke arahnya, dan dia berpikir dalam hidup ini, kau harus berani ambil risiko. Tapi ayolah, kau punya 999 luck bajingan. Risiko apanya? Dengan wajah datar tanpa malu, dia menyalakan 13 batang dinamit, lalu melompat dari gunung, mengucapkan selamat tinggal pada monster-monster itu. Tapi lalu sistem memperingatkannya. Peluangnya untuk berhasil meledakkan bahan peledak berkurang 50 karena kemahirannya rendah. Ditambah lagi, penataan itemnya buruk yang menurunkan peluang itu lebih jauh lagi. Tapi coba tebak, tetap berhasil. Gua itu dipenuhi cahaya, menyilaukan, dan semuanya meledak. Serangga-serangga yang menerobos dari tengah terus maju ke arah Yukito, yang mulai kehilangan pijakan di antara bebatuan, tapi dia berhasil menemukan jalur dari satu batu ke batu lain di udara. Pada saat yang sama, dia menebas pilar-pilar terakhir yang menopang gua itu, membuat semuanya runtuh. Meski begitu, pemimpin gerombolan itu masih hidup. Makhluk itu menerjang ke arahnya, tapi Yukito memakai teknik biasting dan mendaratkan satu critical yang sempurna. Bajingan itu tersenyum sementara. Semua orang lain menatap tak percaya, bertanya-tanya, apa bocah itu benar-benar membunuh monster itu sambil melayang di udara. Namun, sang protagonis lebih sibuk berpegangan pada dinding dan tidak jatuh ke jurang. Sial, bahkan 999 luck pun tak bisa menyelamatkannya kali ini. Atau bisa? Tentu saja bisa. Salmon melemparkan tali dan menariknya naik. Tapi serius deh, kenapa perlu 8 orang buat mengangkat bocah 50 kilo? Hasil akhirnya, gunung itu hancur total, dengan tumpukan mayat serangga yang seolah tak ada habisnya. Apapun taruhan tadi, Yukito yang keluar sebagai pemenang. Si rambut merah girang bukan main. Temannya bilang luar biasa mereka bisa keluar tanpa satu pun korban. Bahkan NPC yang digambar kayak coretan MS Paint pun ikut merayakan saat sistem mengumumkan dia telah membasmi jumlah serangga yang konyol. Dia menerima gelar Exterminator yang meningkatkan damage terhadap semua serangga sebesar 20. Dan dia juga naik 3 level yang jujur saja terasa nggak ada apa-apanya. Serius, orang ini membantai sekitar 3.000 serangga cuma buat dapat 3 level. Ya wajar sih, dunia ini memang neraka banget. Sementara itu, pria botak itu menendang dinding karena frustrasi. Dia bahkan belum berhadapan langsung dengan protagonis, tapi sudah kalah 2 kali. Dan dia tahu para atasan bakal menuntut harga mahal karena markas mereka terbongkar dan anak buah itu hilang. Semua ini gara-gara bajingan itu. Tiba-tiba saja, dia menenggak minumannya, membanting botol itu ke dinding, lalu menggeram bahwa sekarang dia akan membunuhnya. Bahkan, kalau harus mengorbankan nyawanya sendiri. Baiklah,
Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Karena protagonis kita sedang menuju dungeon dan semua mata tertuju padanya. Sepertinya orang-orang yang dia selamatkan menyebarkan ceritanya. Dan sekarang dialah yang lagi populer. Si penghancur gunung, Yukigo. Semua orang tahu dia sudah menyelamatkan tak terhitung banyak orang. Dan sekarang, semua orang ingin mengajaknya masuk party mereka. Tapi dia menarik jurus Junwoo dari solo leveling. Dia bilang dia lebih suka main solo. Dia tak bisa membawa rekan karena itu cuma akan membuat mendapatkan eliksir jadi lebih sulit. Dalam pertempuran, distribusi loot itu acak. Waktu perburuan serangga itu, dia sadar bahwa makin banyak orang di tim, kualitas yang dia terima justru menurun. Sayangnya, sehebat apapun keberuntungannya, itu tidak maha kuasa. Jadi rencananya adalah jalan sendirian. Hal berikutnya yang kita lihat, dia ada di rumah dikelilingi jamuan makan. Itadakimasu. Ibu dan adiknya tersenyum lebar. Perasaan bahagia yang nostalgis itu memenuhi ruangan. Sementara adiknya bilang, dia tahu dia akan menuju lantai 20. Dan ibunya pun khawatir. Cuma 15 orang yang berhasil melewatinya. Dan jumlah korbannya tinggi. Protagonis bilang jangan khawatir. Dia memang jagoan beneran. Sementara ibunya memohon agar dia jangan terlalu memaksakan diri. Dia teringat ibunya mengendus handuk itu dan bilang dia lebih mengkhawatirkan kesehatan ibunya daripada apapun. Adiknya berterima kasih padanya, ibunya tertawa, dan mereka semua mulai makan. Dia meneguk air, bilang dia akan pergi mencari eliksir. Itadakimasu lagi. Dan sekarang kita akhirnya ada di dungeon lantai 24 penuh pilar. Coba jelaskan ini, 50 frame dia makan dan ngobrol sama adiknya. Lalu tiba-tiba dia sudah di dungeon, berlari kencang dan menebas semua yang terlihat. Makhluk-makhluk di sana adalah tipe anorganic. Mereka tak punya belas kasihan pada para adventurer. Kalau mendapat kesempatan, mereka akan langsung membunuhmu. Dia sedang berlari saat seekor gargoyle menyambar dari samping, tapi dia langsung berputar dan mengayunkan pedangnya. Dia terus menerobos lebih dalam sampai akhirnya dia berdiri berhadapan langsung dengan golem itu. Rencana awalnya cuma mengamati pola-pola serangannya dan mempelajari cara monster itu bergerak. Dia menghindari serangannya sampai dia yakin dengan ritmenya, lalu menerjang maju dan menebas lengannya. Monster itu tumbang dan dia pun berdiri di depan pintu bos. Hasil di sini akan menandai awal kehidupan baru baginya. Saat pintunya terbuka, dia melihat ruangan aneh. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, dengan sesuatu di tengahnya, dan begitu masuk, pintunya tersegel rapat. Setidaknya patung terkutuk itu tak ada di sini buat menertawakannya, cuma ancient golem, bajingan penjaga eliksir itu. Bos lantai 24, berlapis baja, dan punya kekuatan yang menghancurkan. Tapi Yukito melangkah maju, tahu bahwa yang dimiliki benda itu cuma status itu saja. Kecepatan dan polanya cukup bisa diprediksi untuk dihadapi. Rencananya adalah melancarkan serangan langsung tepat ke intinya. Tapi tunggu, ngapain pria botak itu ada di sana, mengawasi protagonis kita? Aku tak tahu ini ulahnya atau bukan, tapi tiba-tiba golem kedua muncul. Oh, jadi si botak itu menyusup masuk, mengaktifkan golemnya sendiri, lalu meninggalkan Yukito menghadapi dua-duanya. Dasar penyiksa bak sejati, balik sini biar kulaporkan ke GM. Yukito si hidung panas, bukan pemula. Selamat dari lantai 20. Orang ini sengaja mengubahnya jadi double dungeon. Sebilah pisau melesat dan dia menahannya. Kini yakin bahwa semua ini bukan kebetulan. Si pria botak dengan anting besar itu sadar refleks bocah itu sangat tajam. Tapi dengan banyak serangan presisi dan dua golem melawannya, bertahan hidup tampak mustahil. Hanya orang bodoh yang akan menantang bos. Yang butuh 4 orang sendirian. Rencana memaksa spawn golem lain itu sempurna. Sebagai thief level 52, mudah baginya menyembunyikan keberadaan monster. Jadi, saat Yukito lengah, pria itu memancing golem yang lain, memakai shadow step, dan menjebaknya sekali lagi. Dia bukan cuma punya kelas thief, dia juga memakai jubah tembus pandang rank S. Baginya,
Situasi ini sempurna. Dia mengubahnya jadi 3 lawan 1 dan tahu cepat atau lambat bocah itu akan membuat kesalahan fatal. Gila, orang ini benar-benar tak mau berhenti. Dia terus menekan. Dia melumuri bilah pisaunya dengan racun, lalu melemparkannya lagi. Kali ini menggores pipi Yukito. Setidaknya racunnya aktif, tapi berkat luck, efeknya gagal. Takeshi merasa aneh. Racun itu sangat kuat. Tak seharusnya gagal pada seseorang dengan level serendah itu. Tapi ya sudahlah. Yang harus dia lakukan cuma terus melemparkan sesuatu dan pada akhirnya bocah itu akan keracunan. Harus kuakui. Setidaknya dia gigih. Siapapun yang menyebut dia villain bodoh cuma lagi ngetrol. Dia melempar bom, memasang jebakan di pilar-pilar, menyiapkan pagar listrik, bom asap. Pokoknya semuanya dipakai. Dia menghabiskan semua yang dia punya. Sementara itu, protagonis kita malah seperti, biarkan aku membunuh golem kecilku yang ini dulu. Takeshi memasang begitu banyak jebakan di bawah sana, sampai dia sendiri tak bisa berdiri di sana lagi. Dia terpaksa tetap di tempat tinggi. Tapi lalu, salah satu golem menghantam tanah, dan ekspresinya berubah. Yukito bertanya, apa dia sudah selesai dengan semua trik murahan itu? Tepat saat itu, Takeshi sadar mungkin bocah itu memang sudah tahu semuanya sejak awal. Saat Yukito memungut pelatih dari tanah, dia menantangnya turun dan ikut bertarung. Di bawah sini, lebih seru. Takeshi terkejut. Bagaimana bocah itu bisa melacaknya saat dia memakai jubah tembus pandang dan kelas thief? Yukito menjelaskan bahwa kemampuan dasar warrior adalah intuisi. Di hadapannya, hal seperti itu tak akan berhasil. Takeshi bukan orang bodoh. Dia bilang dengan level Yukito yang rendah, intuisi saja jelas tak akan cukup. Jelas. Protagonis kita mungkin cuma sedang beruntung. Tapi Yukito menyeringai dan bilang, tetap saja, bagaimana kalau aku bohong? Mau apa kau? Keluar dari ruangan ini? Pada saat itu, Takeshi memutuskan sudah cukup. Dia mencabut 2 belati. Lalu menyerbu masuk. Protagonis itu menahannya dari depan dan melemparkannya mundur. Sambil menyatakan bahwa sekarang mereka akan lihat siapa yang bertahan sampai akhir. Aku lihat ada yang komentar soal ini dan aku harus setuju. Mengingat ini cerita Tiongkok, bukannya kurang satu cewek raksasa yang menjulang. Di karya Tiongkok biasanya selalu ada tipe monster kuat begitu. Tapi ternyata tidak. Tak ada cewek raksasa, cuma pria botak yang terlempar melintasi ruangan, sambil bertanya-tanya bagaimana Yukito bisa menyadarinya hanya dengan intuisi warrior level rendah. Tapi Yukito tahu pria itu tak akan pernah mempercayainya. Kebenarannya, intuisi memang skill dasar yang dia dapat, dan itu bekerja lewat probabilitas. Dan probabilitas berubah total kalau seseorang punya keberuntungan seperti dia. Minimapnya menunjukkan benar-benar semuanya. Jebakan, pilar, monster, posisi Takeshi, semua yang sudah dia siapkan. Si Thief terus menekan maju, mengakui kalau bocah itu hebat untuk level serendah itu. Takahashi Yukito berterima kasih atas pujiannya, dan saling balas yang jujur itu terus berlanjut sementara para golem menjulang di dekat mereka. Takeshi mulai hilang akal, bilang kalau dengan kelincahannya, tinggal tunggu waktu sampai Yukito kena serangan telak, dan benar saja. Dia mendaratkan satu serangan, menusuk lengan sang protagonis. Untungnya, Yukito masih berhasil menahan paralisisnya. Takeshi bahkan memuji itu, bertanya bagaimana bisa dia terus menahan efek status abnormal. Yukito menyelinap ke samping, berusaha masuk dari belakang untuk melancarkan serangan. Tapi Takeshi tidak lambat. Dia menghindar, tentu saja. Lalu Yukito mengaktifkan Beasting. Serangan dengan tingkat kena pasti. Tapi, bajingan itu membalas dengan Butterfly Dance, menghindari semuanya dan menciptakan ilusi. Takeshi menjelaskan bahwa satu-satunya cara lolos dari serangan pasti kena adalah dengan penghindaran sempurna. Dia melancarkan 2 serangan lagi ke arah Yukito dan 1 mengenai kakinya. Takeshi menyeringai. Sekarang tinggal tunggu waktu sebelum bocah itu tumbang. Dan tepat saat itu juga, golem menembakkan laser. Tapi karena Takahashi Yukito baru saja kena di kaki, dia tersandung sampai berlutut dan tanpa sengaja menghindari tembakan itu.
Takeshi tertawa, berteriak bahwa ini lantai 20, penuh kejutan. Terus menghindari bos, menghindari bocah itu, menunggu saat Takahashi Yukito akhirnya kelelahan. Dia menerjang untuk serangan lain, dan Takahashi Yukito menahan, sambil mencoba memikirkan jalan keluar. Dan tepat saat itu, dia merasakan nyeri yang aneh. Dia terdistraksi dari minimap dan malah menginjak salah satu jebakan. Takeshi bersorak. Akhirnya, bocah itu masuk salah satunya. Sekarang, saatnya menuntaskan urusan ini. Di lantai 20, dia melepaskan serangan kalajengking yang tajam. Sang protagonis mencoba menahan, tapi dia terpental. Lalu, menghantam dinding. Sial, kukira ini bakal lebih mudah. Bocah itu benar-benar kepayahan, dan pria botak itu melangkah maju, haus darah di matanya, sambil berkata semuanya berakhir di sini. Sang protagonis menjerit putus asa, lalu mendadak mengubah ekspresinya, bilang kalau tadi dia cuma bercanda. Dia menekan sebuah balok di dinding, dan Takeshi terperangkap di dalam bola ungu bercahaya. Takeshi sadar itu adalah jerat gravitasi. Bagian terburuknya, dia bahkan tidak bisa membuka mulut dengan benar untuk bicara. Tekanannya terlalu besar. Takahashi Yukito bilang dia bodoh karena nekat menyerbu saat pertarungan bos. Saat dia mengubah ini menjadi double dungeon, cara kerja dungeon juga ikut berubah. Dia bilang memalukan sekali thief kelas tinggi, tidak menyadari jebakan yang dipasang para bos. Takeshi menjerit bahwa itu mustahil. Bagaimana warrior bajingan ini bisa menyadari sesuatu yang bahkan dia sendiri tidak bisa? Lalu bos itu mendaratkan serangan brutal, melemparkannya lurus keluar dari medan gravitasi, dan membantingnya ke dinding. Tubuhnya jatuh menghantam lantai, darah menggenang, dan kedua golem itu menangkapnya bersama-sama, lalu menghantamkannya lagi ke tanah. Kira dia bakal terkoyak jadi dua, tapi melihat tubuh yang lemas dan darah yang terus menyebar, tamat sudah dia. Dia mati, sambil bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Sementara Yukito tersenyum dan bilang itu intuisi seorang warrior. Dia menambahkan, kalau pria itu masih hidup saat dia selesai mengurus bos, dia akan menyerahkannya ke polisi. Aku nggak tahu itu bagus atau enggak. Itu bikin protagonis kelihatan kayak orang mulia, padahal aku pribadi suka para villain. Tapi di saat yang sama, dengan keberuntungannya yang konyol itu, dia pasti bakal dapat hadiah. Jadi, mungkin ada untungnya juga. Tapi tunggu, aku ngomong terlalu cepat. Pria botak itu bangkit lagi, tertawa, sambil menyuruh Takahashi Yukito, jangan macam-macam dengannya. Pada titik ini, mereka berdua bakal mati di sana. Dia memasang rompi penuh dinamit, bilang itu cukup untuk merobohkan seluruh tempat ini. Takahashi Yukito menyuruhnya berhenti jadi gila, tapi dia malah terus tertawa, menyatakan ini akhir bagi mereka berdua. 100 batang dinamit menyala, dan dungeon itu benar-benar mulai runtuh. Takahashi Yukito mencoba melindungi dirinya, tapi tanah di bawahnya terbelah, dan dia jatuh ke jurang. Mengingat dia punya keberuntungan 9999. Jatuh seperti itu pasti akan membawanya ke tempat dengan artefak yang amat langka. Sambil melihat ke atas, dia menghitung berapa banyak lantai yang sudah dia tembus saat jatuh. Gila, benar-benar ada ruang tersembunyi. Dan tentu saja, golem itu ikut jatuh mengejarnya. Cerita ini nggak ngasih siapapun istirahat. Semua hal harus diberesin. Takahashi Yukito sadar bajingan itu telah menjebaknya di bawah sini, tapi lalu dia melihat tepat di belakangnya sebuah peti emas aneh. Jelas, itu harta rahasia. Satu-satunya masalah, kedua golem itu juga ikut turun, dan di ruangan sempit ini, tidak ada tempat untuk menghindar. Pilihan terbaiknya adalah mempertaruhkan semuanya pada peti itu. Dia langsung berlari ke sana. Satu ancient golem mengayun. Dia meluncur. Lututnya tersayat meraih lengan yang satunya. Dan meloncat menuju peti itu. Tapi beruntung atau tidak, dia tetap kena hantaman keras di sekujur tubuh, terlempar, pedangnya berputar, lalu menghantam dinding. Dia sempat lega tulang rusuknya tidak hancur, hanya untuk sadar satu, hantaman palu lagi sudah datang. Dia menggeser tubuh ke samping dengan putus asa, nyaris berhasil menghindarinya. Tidak, sebenarnya tetap kena. Sial,
Kaki bocah ini udah kayak spaghetti bolognese. Santai dong, Ancient Golem. Jagoanku seharusnya yang paling beruntung. Gimana caranya orang bisa selamat dari beginian? Dia sampai memukul-mukul tanah sendiri. Bertanya-tanya, neraka macam apa ini? Rasa sakitnya luar biasa. Dan dia merasa ingin muntah. Tapi dia menolak menyerah. Petinya sudah di depan mata. Dan brak, satu hantaman penghancur lagi. Sekarang, dia terlalu mirip Jinwoo. Meski begitu, dia teringat 70 tahun penuh penderitaan itu. Dan berkata pada dirinya sendiri kalau itu jauh lebih parah. Bahkan tanpa kaki, dia menyeret dirinya menuju cahaya itu. Bilang dia tidak akan menyerah sekarang, lalu membuka petinya. Dengan keberuntungannya, gelang ini pasti item yang kelewat overpowered. Dia tersenyum melihat item itu tepat saat satu golem datang dari belakangnya sementara. Yang satunya sedang mengisi laser. Dia memasangnya di lengannya dan bilang ini belum berakhir. Item yang dia dapat adalah gelang teleport. Dan coba tebak fungsinya. Jelas, item itu menteleport dia. Tapi acak, bukan ke tempat tetap. Tentu saja, seperti biasa, ada omong kosong probabilitas aktivasi. Oh tidak, peluangnya turun 35. Tinggal 15. Tapi tunggu, dia punya keberuntungan 9999. Bakal aktif nggak? Tangan itu mengenai. Dan tentu saja aktif. Drama doang. Hah? Kukira dia bakal dikirim ke alam baka atau semacamnya. Ternyata enggak. Dia muncul kembali tepat di belakang golem itu. Kakinya hancur, lalu menancapkan pedangnya lurus ke titik lemahnya. Tapi cerita ini memang nggak pernah membiarkan apapun jadi mudah. Monster itu berputar, menghantamnya dengan serudukan bahu dan menembakkan laser besar, sampai tempat itu hancur berantakan. Bahkan, protagonisnya pun mengeluh, bilang pertarungan ini kelewat susah. Menangin dia aja kek, tapi memang item ini rusak banget. Dia teleport lagi, muncul di belakang golem yang satu lagi, lalu menyerang titik lemahnya. Kemudian yang hijau mencondongkan tubuh ke belakang. Melemparkannya ke arah yang ungu yang sudah menyiapkan hantaman palu. Satu teleport lagi. Satu tebasan lagi ke titik lemah. Dan sekali lagi dia menyerang. Dia benar-benar mulai mendaratkan serangan sekarang. HP para monster itu konyol banget. Mereka terus berputar dan saling bertukar serangan tanpa henti. Sementara Yukito terus menyalahgunakan mekanik itu keluar dari yang satu ke yang satunya lagi berulang-ulang. Kedua golem itu mulai hilang akal saat retakan. Nyebar di kristal mereka, tebasan demi tebasan, teleport demi teleport, sementara dia bahkan tidak punya kaki. Disitulah aku sadar, dia benar-benar nggak bisa menyentuh tanah. Dia bertarung di udara, menolak untuk menyerah. Kalau mereka ingin dia mati, mereka harus berusaha jauh lebih keras. Tapi, kedua golem itu menyerbu dari sisi yang berlawanan dan Takahashi Yukito bilang disinilah dia mengakhirinya. Dia menghilang, membuat yang hijau menghantamkan pukulannya lurus ke inti milik yang ungu sampai retak terbuka lebar. Di saat yang sama, Takahashi Yukito muncul di atas, mengaktifkan B-Sting dan mendaratkan serangan kritikal sempurna. Sebenarnya, serangan kritikal sempurna itu apa? Bukannya kritikal sudah sempurna? Redundan banget. Pokoknya, dia menarik pedangnya dan menyerbu golem yang kedua. Bilang tekadnya belum habis, lalu menebas dalam memicu jurus pamungkas berwarna pelangi. Pandangannya mulai gelap dan gelang itu juga mulai retak, kayak pernak-pernik murahan yang minta diisi ulang. Tapi, sistem menyatakan bahwa Yukito telah mengalahkan Ancient Golem dan satu Ancient Golem lagi. Karena ada dua, dia menerima 2 elixir. Indah sekali. Satu untuk ibunya dan satu untuk dirinya, mengingat kakinya sudah hilang. Tanpa ragu, dia langsung meneguk miliknya sampai habis. Cahaya hijau memenuhi ruangan. Tubuhnya pulih sepenuhnya. Dan dia kembali ke kondisi 100. Elixir yang satunya lagi aman berada di tangannya. Sempurna. Lalu sistem mengumumkan bahwa karena dia memenuhi syarat khusus, dia mendapatkan title baru. Survivor memberi 10 endurance.
Giant Slayer memberi 20 kekuatan. Dan Champion of Justice menambah 10 dexterity. Dia menyimpannya ke inventory sambil tersenyum dan bilang, sekarang waktunya pergi. Dengan serangkaian lompatan dan teleport, dia memanjat keluar dari lubang itu, tapi saat mencapai permukaan, bajingan botak itu sudah lenyap. Yah, bukan lenyap sih. Dia meledakkan dirinya sendiri dengan 100 batang dinamit yang dipasang di dadanya. Begitulah jadinya. Tidak ada yang tersisa dari dirinya. Setidaknya semoga begitu. Setidaknya sekarang dia punya item rank kematian itu. Dan si bocah itu bangga. Membuka pintu dan bilang, tahap ini sudah selesai. Setelah itu, dia langsung pergi ke guild. Melaporkan semua yang terjadi. Dan bahkan menunjukkan kain yang berhasil dia ambil. Receptionist itu segera bergegas memanggil Master Guild. Yang datang untuk berterima kasih padanya. Dan bertanya apakah dia bersedia diwawancarai dan semacamnya. Tapi Takahashi Yukito sama sekali tidak peduli. Dia cuma ingin membawa eliksir itu untuk ibunya. Sampai jumpa amigos, kohasernya, Tangelo, Kosas, Meora. Tapi di jalanan, keadaannya sudah berbeda. Semua orang sekarang mengenalinya, dan bahkan ada billboard dengan wajahnya terpampang di sana. Dia tiba di rumah, membuka pintu, dan kedua gadisnya sudah ada di sana. Dia menunjukkan pada ibunya kalau dia membawakan vodka terkuat dari semuanya. Di rumah sakit, dokter itu memastikan penyakit ibu Yukito sudah sembuh total. Mereka berdua nyaris tak bisa mempercayainya. Tapi dokter bilang itu wajar, mengingat eliksir adalah barang yang sangat langka. Seluruh keluarga berpelukan, sang ibu menggenggam tangan Yukito dan berterima kasih padanya. Kuasai emosi, dia berterima kasih pada ibunya karena sudah membesarkannya. Teringat saat dia cuma lelaki tua malang yang tak bisa berbuat apa-apa selain melihat ibunya mati. Zomi menyela, menyuruh mereka berhenti dramatis dan pulang saja. Ini bukan tempat untuk itu. Lalu dia memperingatkan bahwa dia harus menjaga sekelilingnya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, semuanya jatuh ke dalam kegelapan. Seorang sedang mengawasi dari jendela, berjalan mendekat sambil berkata betapa tragisnya ini. Entah dari mana, seorang pria pirang muncul, berkomentar betapa sedihnya keluarga sehebat ini sebentar lagi akan tenggelam dalam duka. Satu-satunya hiburan, katanya, adalah mereka sudah berada di rumah sakit. Lalu dia berkata dengan lantang, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi sayangnya kami tidak bisa menyelamatkannya. Dengan begitu, katanya, keluarga itu tak akan punya pilihan selain menerimanya. Penyebab kematiannya tinggal ditulis sebagai serangan jantung. Sepertinya pria ini telah menghentikan waktu sambil bersiap menyerang adik Yukito. Tapi Takahashi Yukito ikut campur. Pria pirang itu membeku kaget saat Yukito menuntut jawaban tentang apa yang sedang dia lakukan. Pria itu mencoba memahami bagaimana Takahashi Yukito bisa bergerak sekarang dan sang protagonis mendesaknya menuntut penjelasan kenapa dia ada di sini. Saat itulah pengenalan itu datang. Pria ini, setidaknya secara teori, adalah sang hero besar, adventure terkuat, peringkat nomor 1. Pria yang diandalkan dunia untuk menyelamatkannya. Pria pirang itu tersenyum, mengonfirmasinya. Dia memperkenalkan diri Boyama Cosmo Light, pekerjaan hero, rank LGBT. Lihat saja lambangnya. Takahashi Yukito bertanya kenapa dia menyerang Nozomi. Tapi sang hero bersikeras bahwa dialah yang bertanya. Dia ingin tahu kenapa Yukito bisa bergerak di dalam Void Barrier. Itu seharusnya cuma mungkin bagi seseorang yang sudah pernah mengalami kematian. Dan kata lain, cuma ada satu penjelasan. Yukito pasti seorang regressor juga. Mendengar itu, Takahashi Yukito langsung menebak pria ini juga menjalani kehidupan keduanya. Light mengakuinya, lalu menjelaskan bahwa karena mereka berdua ada dalam situasi ini, solusinya sederhana. Dia datang hanya untuk melenyapkan risiko yang bisa menghancurkan dunia. Takahashi Yukito tidak paham apa hubungannya adiknya dengan kiamat dunia. Light menjelaskan bahwa Nozomi adalah salah satu faktor lewat pengaruh buruk yang kelak akan dia ciptakan pada calon suaminya. Takahashi Yukito teringat. Pria yang konon ditakdirkan menikah dengannya dan tidak mengerti. Light menjelaskan bahwa pria ini adalah seseorang yang sangat penting pada skala global. Dan runtuhnya pernikahan pria itu akan memicu konsekuensi negatif sebesar itu sampai
Dia meninggalkan ekspedisi dungeon, monster dibiarkan tak terkendali, dan dunia pun menderita. Jadi Nozomi secara tidak langsung akan menjadi penyebabnya. Dan karena itulah, kata Light, dia harus disingkirkan. Dia hanya ingin tahu apakah Takahashi Yukito mengerti penjelasannya. Tapi Takahashi Yukito bilang masa lalu tidak sama dengan masa depan, dan itu masuk akal. Dia sudah mengubah banyak hal. Dia melunasi utang ibu mereka, yang berarti Nozomi tidak akan pernah dipaksa jadi pelacur dan tidak akan pernah bertemu pria itu. Itu saja sudah berarti masa depannya bergeser. Jadi tidak ada alasan bagi Light untuk membunuhnya. Light mengangguk, tapi lalu berkata bahwa sayangnya, daripada bergantung pada teori, lebih mudah bertindak sekarang dan menghapus ketidakpastian itu. Sang protagonis bilang, dia tidak akan membiarkan itu terjadi, sementara pria pirang itu memintanya jangan begini. Dia sebenarnya tidak ingin membunuh bocah itu. Dia bersikeras dia melakukan ini hanya untuk menyelamatkan orang. Jadi kenapa Takahashi Yukito tidak mau menerima bahwa kematian Nozomi akan mengurangi korban? Takahashi Yukito menyuruhnya keluar dari sana sekarang juga. Tapi pria pirang itu menjawab bahwa dia punya ide. Kalau Takahashi Yukito ingin Nozomi hidup, dia harus mengalahkannya dalam pertarungan. Sang protagonis bertanya kenapa, dan pria pirang itu bilang, karena dia ingin melihat seistimewa apa Takahashi Yukito sebenarnya. Takahashi Yukito memperingatkan bahwa dia akan menyesal. Tapi pria pirang itu cuma tertawa, menampilkan jendela statusnya. Semuanya di atas 3.000. Sambil berkata dia jauh melampaui apa yang dibayangkan bocah itu. Melihat itu, Takahashi Yukito langsung tahu dia nggak punya peluang. Pria pirang itu melangkah mendekat, memberitahunya bahwa sekarang dia pasti paham dia tidak cukup kuat untuk melindunginya. Dia menjelaskan bahwa aturan dunia ini bekerja sama seperti di dunia yang lain, sesuatu yang seharusnya sudah diketahui seorang regresor. Sambil mengaktifkan aura pada pedangnya, dia bertanya, adiknya yang mati atau Takahashi Yukito yang bertarung? Bocah malang itu ragu. Peluang kemenangannya nyaris nol. Dia bisa mencoba kabur pakai teleport, tapi itu cuma membeli waktu. Dia harus terus menempel di sisi adiknya 24 jam sehari dan tidak akan bisa naik level. Tanpa pilihan yang lebih baik, dia bilang dia akan bertarung. Light berterima kasih padanya dan menyuruhnya jangan takut. Dia tidak berharap Takahashi Yukito menang. Yang harus dia lakukan hanya bertahan di dalam Void Barrier selama 10 menit. Tapi itu tidak bisa dilakukan di dalam rumah sakit, kalau tidak tempat ini akan hancur. Light melangkah keluar lewat jendela, bilang mereka akan ganti arena. Takahashi Yukito juga tidak punya pilihan. Dia meloncat keluar, bersumpah akan melindunginya. Di halaman rumah sakit, Light berkata tempat ini cukup, sementara Takahashi Yukito dengan gugup memintanya untuk santai sedikit. Light setuju, bilang dia akan mulai dengan lembut. Tapi dengan jentikan jarinya, 5 lingkaran sihir muncul, lepaskan hujan serangan penuh sekaligus. Sang protagonis berteriak bahwa ini jelas bukan santai, sementara si pirang cuma tersenyum. Dia memanggil klon, bilang Takahashi Yukito akan punya banyak hal untuk dihadapi. Lalu dia maju menyerbu bersama mereka, menyebut ini baru batas minimum. Takahashi Yukito menyelam ke inventory-nya, mengaktifkan 2 boneka pengganti. Boneka itu menyerap serangan Light, meski dia tetap terpental ke belakang. Light memuji persiapannya tapi memperingatkan bahwa bertahan murni tidak akan membuatnya hidup selama 10 menit. Saat itulah, Takahashi Yukito mengeluarkan Staff of Nonsense, memanggil Meteor, dan menyatakan bahwa dia tahu persis cara menghadapi ini. Karena item bisa dipakai bersamaan, dia juga punya keunggulannya sendiri. Meteor itu jatuh tepat ke atas si hero yang katanya hebat itu, tapi bocah pirang pendek itu selamat tanpa lecet sedikit pun. Mustahil pria ini menerima damage sungguhan. Sesuai dugaan, dia melangkah keluar dari asap, menjelaskan bahwa regresinya memberinya skill Void Barrier. Dan melihat meteor itu dilempar lewat staff, Yukito pasti punya semacam kemampuan yang terikat pada luck atau manipulasi probabilitas. Sang protagonis melihat klon-klon itu menghilang, terkejut karena si pirang bisa mengetahuinya secepat itu. Light bilang itu jelas, mengingat cara Yukito bertarung dan item yang dia bawa.
Yukito mengira dia pasti menganggap luck sebagai kemampuan sampah, tapi Light menggeleng. Dia mengakui luck itu berguna, tapi bersikeras bahwa dunia ini penuh hal yang tidak masuk akal, tantangan yang tidak bisa diatasi oleh sebanyak apapun keberuntungan. Dan sekarang, dia akan membuktikan pada Takahashi Yukito bahwa dia termasuk salah satu hal yang tak bisa diatasi hanya dengan kebetulan. Dia memanggil Water Mage, Plant Mage, Fire Titan, dan gerombolan makhluk untuk mengepungnya. Takahashi Yukito menjawab bahwa dia sudah tahu luck tidak akan menyelesaikan semuanya, tapi dia juga menyadari sesuatu yang menarik. Saat Light memperlihatkan statusnya, Takahashi Yukito melihat nilai lucknya 0. Dia tidak ingin melakukan hal nekat di depan keluarganya, tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Apa yang sedang dia rencanakan? Dia mengingat ibunya dan berkata bahwa apapun yang terjadi, dengan cara apapun, dengan metode apapun, dia akan memastikan itu tidak terjadi. Sementara Light terus melepaskan rentetan serangan, bilang kali ini dia akan habis-habisan. Monster api itu juga ikut menyerbu, dan Light menyuruh Takahashi Yukito menunjukkan padanya sebenarnya luck itu sanggup sampai sejauh apa. Sang protagonis menunggu serangan-serangan itu mendekat, lalu membuka inventorinya dan mengenakan gelang teleport. Dia tahu cuma ada satu pilihan di sini. Sistem melakukan pemeriksaan cepat. Berhasil, dan dia pun lenyap. Kukira dia bakal melakukan gerakan gila. Ternyata tidak. Dia malah teleport untuk kabur. Apaan? Setelah semua build-up itu, dia malah tancap gas. Light mengejarnya sambil terbang, berkomentar bahwa item di tangan bocah itu sangat praktis. Meski sayangnya, sihir terbang miliknya sendiri lebih dari cukup untuk menyusul. Yukito teleport lagi, bilang dia penasaran, ingin melihat apa yang sebenarnya bisa dilakukan Light. Sang protagonis menerjang masuk ke kerumunan warga, sipil yang tak bersalah, dan menyatakan bahwa kalau Light benar-benar hero, maka dia tidak akan membunuh orang-orang ini. Langkah gila, tapi Light menutup matanya dan mengakui bahwa ya, dia adalah hero. Dan tugasnya adalah melindungi orang. Menyakiti mereka akan jadi kejahatan yang tak termaafkan. Dia menjentikkan jarinya, menghentikan dirinya dari memakai sihir skala besar. Serius, dia bakal bertarung dengan jujur. Dia menyarungkan pedangnya, bilang bahkan tanpa mantra besar, itu tidak akan menghentikannya. Gila, jadi bocah pirang ini punya prinsip. Untuk orang yang barusan mau meremukkan kepala Nozomi, ini belokan yang aneh. Takahashi Yukito mulai merasa percaya diri, berpikir peluang bertahannya meningkat, lalu mengeluarkan perisainya untuk bersiap. Light tersenyum, bilang dia sudah terbiasa melawan orang-orang seperti ini. Lawan yang mengira menggunakan warga sipil untuk menakutinya akan berhasil. Ternyata dia tidak menggertak. Anak panah yang berterbangan itu membelok menjauh dari warga sipil sambil tetap mengejar Takahashi Yukito. Satu anak panah menghantam perisainya, memantul, lalu menembus sebuah bangunan. Light menjelaskan bahwa saat kiamat mendekat, monster yang menyamar sebagai manusia mulai bermunculan. Tracker makin banyak, dan kejahatan meningkat. Semua itu menjadi hal yang normal. Tapi Takahashi Yukito terus berlari, berteriak bahwa di kehidupan lamanya dia tidak pernah melihat semua ini. Dia terlalu sibuk farm slime. Light bilang sayang sekali. Kau seharusnya melihat bagaimana dunia jatuh ke dalam kekacauan total. Dia bahkan bilang dia sempat berharap mereka berdua, sesama regresor, bisa akur. Yukito menjawab bahwa sayangnya, bukan dia yang menghalangi itu terjadi. Dia menahan serangan lain, terpental menghantam dinding, lalu perlahan memaksa dirinya bangkit, mengakui makin sulit bertarung di tempat sesempit ini. Light mulai mengatakan sesuatu, tapi Yukito meraih sebuah skateboard yang tergeletak di dekat sana lalu kabur, sambil sempat pamer trik saat keluar. Light cuma tertawa, bilang lucu sekali dia benar-benar berpikir bisa lolos. Dia menciptakan dinding, cahaya melintang di jalur Takahashi Yukito, memotong jalan kaburnya. Dan saat Takahashi Yukito berhenti, Light muncul di belakangnya, siap menyerang. Takahashi Yukito melirik ke samping,
melihat sebuah pilar, lalu bergumam bahwa waktunya pas sekali. Dia menendangnya, membuatnya roboh menghantam ke bawah, sambil berkata sekarang waktunya serangan balasan. Light tampak panik, bukan karena dia akan tertimpa, tapi karena ada mobil warga sipil di belakangnya. Dia terpaksa menghentikan runtuhan itu. Takahashi Yukito memujinya, bilang dia memang hero yang baik hati. Light menjawab bahwa tentu saja menyelamatkan orang adalah yang dia lakukan setiap hari. Saat itulah Takahashi Yukito bilang dia ingin melihat sebenarnya seberapa banyak yang bisa dia lindungi. Percikan api meledak, menjalar melalui jaringan kota, air menyembuh dari tanah, dan ledakan pun menyala. Apaan ini? Protagonisnya berubah jadi teroris sekarang? Light malah lebih tenang daripada dia. Meski begitu, dia terpaksa memanggil seekor dinosaurus untuk memadamkan api dengan air. Sementara Takahashi Yukito menyatakan itu tidak akan cukup. Pepohonan di sepanjang jalan terbakar, tanah terbelah membentuk kawah, dan Light tidak bisa mengerti bagaimana semuanya hancur sekaligus. Dia tidak punya pilihan selain memanggil roh-roh lainnya, bergegas menyelamatkan orang-orang yang jatuh, mobil yang sedang terseret turun, semua orang yang sebentar lagi bakal mati. Sang protagonis menyuruhnya, jangan melupakan dirinya, tapi si pirang bersikeras dia harus mundur. Ada terlalu banyak yang harus dia urus. Lagi pula, bukannya semua serangannya memang tidak berhasil? Yukito mengakui itu benar. Dia memang tidak bisa memberi damage sungguhan, tapi bukan berarti dia tidak bisa mengacaukan keadaan. Dia menghantamkan perisainya ke Light, membuatnya kehilangan keseimbangan, dan Light terhuyung sambil berteriak, "Apa-apaan yang kau lakukan? Kau mau membuat orang-orang mati?" Yukito cuma menyuruhnya jalan-jalan ke selokan. Light mencoba berpegangan di tepian, tapi Takahashi Yukito menebasnya, membuatnya jatuh lurus ke dalam kotoran. Light bilang bocah ini sama sekali tidak masuk akal, tapi Takahashi Yukito mengarahkan stafnya, memperingatkan bahwa dia bisa menjatuhkan meteor ke kota kapan saja. Akhirnya, Light menyerah, bilang baiklah, dia mengakuinya. Dia kalah dalam duel konyol ini, duel di mana dia tidak diizinkan membunuh siapapun. Dia menjelaskan bahwa semuanya jadi kacau karena kemalangannya sendiri. Entah kenapa, dia selalu terseret ke kecelakaan-kecelakaan aneh. Itulah sebabnya pertahanan putus asa Takahashi Yukito malah terus berujung menghancurkan seluruh kota. Benturan absurd antara keberuntungan Yukito yang luar biasa dan nasib sial Light yang tiada akhir menciptakan bencana itu. Light mengakui dia terkesan bocah itu mengenal kota ini dengan sangat baik. Yukito menjawab bahwa dia ingat persis bagaimana semua yang ada di sini terjadi, apa yang meledak, dan kenapa. Karena dia mengalaminya sendiri saat kehilangan keluarganya. Dia tidak peduli apakah itu cukup untuk menenangkan si pirang. Dengan manis, Light bilang ya, tapi menambahkan bahwa Yukito harus ikut dengannya untuk sementara waktu. Void barrier itu akan menghilang sebentar lagi. Dan Light harus membereskan semuanya, sesuatu yang tidak bisa dilakukan Yukito. Dia juga menyuruhnya kembali ke rumah sakit untuk menghentikan bencana Cursorborn. Mungkin itu nama calon tunangan Nozomi? Sang protagonis bingung. Light menjelaskan bahwa dia sedang membicarakan bencana yang akan menghantam rumah sakit. Karena Yukito seorang regresor, dia seharusnya sudah tahu. Tapi Yukito bersikeras dia sama sekali tidak tahu. Light mengernyit, mengira dia cuma bercanda, tapi Yukito tetap serius. Dia benar-benar tidak tahu. Light bilang itu mustahil. Mana mungkin seorang regressor tidak tahu? Yukito menjelaskan bahwa selama 70 tahun, dia tidak melakukan apapun selain memburu slime. Light langsung lemas, lalu bilang dia harus menyusun rencana. Kau sebenarnya mau melakukan apa? Tanyanya. Sang protagonis mengaku dia tidak punya rencana. Dia bahkan tidak tahu semua ini seharusnya berjalan bagaimana. Jadi, Light memutuskan untuk menjelaskan. Saat Void Barrier menghilang, Yukito harus lari lurus ke rumah sakit. Begitu sampai di sana, dia akan mulai paham. Yukito masih belum paham, tapi Light cuma menyuruhnya patuh dan bilang dia akan segera kembali.
Namun dia memperingatkan agar Yukito jangan bertindak gegabah, atau akibatnya akan sangat parah. Sial! Orang ini ngoceh panjang lebar, ngomong banyak, tidak menjelaskan apa-apa, lalu pergi begitu saja. Karena tidak punya pilihan lain. Sang protagonis memakai teleport dan kota pun kembali normal. Tepat saat itu, dokter memberitahu Ibu Yukito bahwa sekarang beliau akan hidup bertahun-tahun lagi. Ibu Yukito berterima kasih sambil berdiri dan Yukito berdiri diam, tenggelam dalam pikirannya, mencoba merangkai ucapan pria pirang itu, apa yang mungkin akan terjadi pada mereka berdua, dan bencana rumah sakit ini sebenarnya apa. Hanya dengan tahu bahwa bahaya menggantung di atas. Mereka saja sudah membuatnya mual. Dia memutuskan harus membawa mereka keluar secepat mungkin. Ibunya bertanya, apakah mereka perlu membawa makanan? Tapi Yukito bilang tidak. Lebih baik mereka langsung pulang saja. Begitu sampai di rumah, dia akan menyiapkan sesuatu sendiri untuk mereka. Dia mendesak mereka agar cepat pergi dan bersiap-siap. Mereka merasa ini aneh, tapi tetap setuju lalu pergi. Pada saat itu, Yukito memutuskan untuk menyelidiki dan mencari tahu apa yang akan terjadi. Dia masuk ke kamar mandi, mengenakan jubah yang dia ambil dari Takeshi, yaitu mantel tembus pandang Ranks. Lalu berkata pada dirinya sendiri bahwa ini pasti sesuatu yang tidak dibicarakan siapapun, sesuatu yang tersembunyi di bagian rumah sakit yang hanya bisa diakses segelintir orang. Dia membuka pintu untuk keluar, dan seorang pasien di dekatnya terkejut mengira barusan ada hantu lewat. Di dalam lift, dia terus bertanya-tanya, bencana Cursorborn ini sebenarnya apa? Light bilang, semuanya akan jadi jelas. Begitu dia melihat tanda-tanda awalnya. Dan sekarang dia ada di sini, di tempat yang kelihatannya adalah kamar mayat. Ancaman yang mampu meninggalkan bekas dalam sejarah seharusnya setara dengan makhluk kelas bencana. Tapi saat dia memeriksa radarnya, tidak ada apa-apa. Tepat di depannya ada pintu kamar mayat. Dia melangkah masuk perlahan. Bau kematian memenuhi udara saat dia mendekat, mencoba memahami apa yang akan terjadi. Dia mondar-mandir, mencari petunjuk tapi tidak menemukan apapun. Lalu, saat dia membuka menu sistem, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Salah satu mayat mulai bangkit. Bukan cuma satu, malah semuanya mulai berdiri dan bergerak ke arahnya. Pada saat itu, dia paham kenapa si pirang bilang ini akan mudah dimengerti begitu semuanya dimulai. Begitu melihat para zombie, sang protagonis teringat bahwa di kehidupan lamanya memang ada semacam necromancer atau makhluk sejenis di masa seperti ini. Karena semuanya undead, itu masuk akal. Yang pertama langsung menerjangnya dan dia mengayun, menebas kepalanya hingga putus bersih. Yang lain menerkam dan dia membelah tubuhnya jadi dua. Yang ketiga datang dari samping dan dia menendangnya mundur. Kehidupan lamanya. Makhluk-makhluk ini ditangani lewat ritual yang benar. Tapi di sini belum ada yang tahu soal itu. Jadi dia harus berimprovisasi. Setidaknya kutukan ini tidak menular ke manusia, jadi dia tidak perlu khawatir soal gigitan. Makhluk-makhluk ini bodoh. Lempar saja kursi ke arah mereka, dan mereka langsung oleng kebingungan, lalu menyerangnya satu persatu. Sambil menahan satu sisi, dia terus maju. Memenggal satu lagi, menebas beberapa lainnya, menghantam satu dengan meja, sampai sebagian besar dari mereka tumbang. Oh, benar juga, dia memasang barikade dan menyisakan beberapa di sisi seberang. Lalu, dia menyadari sesuatu. Salah satu mayat memakai kalung emas. Itu berarti dulunya dia adventurer rank tinggi. Tapi sebagai zombie, tak satu pun kemampuan mereka tersisa. Dia menghabisi satu lagi, tapi tiba-tiba pintu di belakangnya bergetar. Dia menoleh sekilas. Dua lagi masuk lewat pintu itu. Dia dengan mudah menebas leher salah satunya. Tapi saat hendak menyerang yang satunya lagi, dia berhenti. Sistem tidak menandainya sebagai musuh merah, jadi dia belum mati. Wanita yang tampak setengah mati itu memohon padanya
agar tidak menebasnya. Dia belum benar-benar habis. Yukito terkejut dan bertanya apakah dia salah satu pekerja di sini. Sayangnya, dia nyaris tidak bisa bicara. Dia bukan zombie, tapi dia sudah terkena kutukan. Tanpa alat dan item yang tepat, dia tidak akan selamat. Sekarang, Yukito ragu. Jalan termudah adalah mengabaikannya dan langsung membereskan zombie-zombie di balik barikade. Tapi dia bukan orang yang terobsesi pada efisiensi atau speedrun segalanya. Jadi dia mengeluarkan portalnya. Dia pun pergi ke pedagang, ke alkemis, bahkan ke aula doa untuk mengambil sebuah buku. Dia mempelajarinya di kota, lalu kembali. Wanita itu masih tergeletak di sana. Sepertinya teleport juga membekukan waktu. Tapi dari warna ungu yang menyebar di jari-jarinya, kutukannya sudah makin parah. Dia mengambil setetes darahnya, memasukkannya ke sebuah vial, lalu mulai mencampur semua item yang sudah dia kumpulkan. Menurut teks itu, dia hanya perlu menggabungkannya, lalu memulai ritualnya. Coba tebak apa yang terjadi? Dengan skill Sacred Medicine miliknya yang payah, peluang suksesnya nyaris tidak ada. Yang bagus cuma satu. Dan tetap saja berhasil. Dia berlutut di samping wanita yang tak sadarkan diri itu. Menempelkan vial ke bibirnya, lalu membiarkan cairannya mengalir masuk. Hati-hati mengulang kalimat seperti itu, nanti bisa-bisa masuk penjara. Tapi memang berhasil. Wanita itu bergerak dan hidupnya kembali. Mungkin dia karakter perempuan sungguhan pertama di cerita ini, selain ibu dan adiknya. Dengan puas, dia membaringkannya perlahan ke samping, menarik pedangnya, lalu berbalik ke arah barikade. Saatnya menghabisi para zombie. Tapi sekarang, dia menyadari ada yang aneh. Barikade itu terlalu sunyi. Pantas saja, wanita ini masih hidup. Saat dia memeriksa, beberapa zombie sedang menyatu menjadi gumpalan lendir hitam. Mayat-mayat itu tampak seperti sedang diserap, berubah menjadi satu makhluk raksasa dengan tangan tak terhitung dan kepala kerangka. Sang protagonis bertanya-tanya, bukannya cuma slime yang seharusnya gampang menyerap benda begini? Rupanya, kutukan yang ditanamkan pada tiap tubuh, semuanya berkumpul ke makhluk ini. Inilah harga yang harus dia bayar karena tadi tidak membunuh setiap zombie sampai habis. Bajingan pirang itu pasti bakal menertawakan betapa tidak efisiennya dia. Tapi dia sudah menyelamatkan wanita itu, jadi dia tidak menyesal. Dia langsung menerjang saat monster itu mencambukkan tentakel-tentakelnya. Dia mengayun dan menebas satu kepala. Terlalu gampang ya? Tentu saja, benda itu masih hidup. Makhluk itu menyerang lagi. Dan dia memotong kepala lainnya. Berbahaya banget. Tapi tidak ada pilihan lain. Dia terus menebas kepala-kepala itu. 3, 4 lagi jatuh. Dan dia sempat mengira semuanya beres. Tapi makhluk itu terus membesar. Menumbuhkan lebih banyak lagi. Menatap tajam ke arahnya. Dan bukan cuma itu. Dia juga menarik lebih banyak mayat sambil beregenerasi terus. Yukito sampai tidak percaya. Kenapa zombie ini rusak banget? Harusnya mereka cuma umpan bodoh tanpa otak. Lebih parah lagi, sebanyak apapun kepala yang dia tebas, itu tetap tidak lebih cepat daripada regenerasi monster ini. Masalahnya, sebagian besar skill warrior dibuat untuk pertarungan 1 lawan 1, bukan serangan area. Satu-satunya opsi sungguhannya cuma Staff of Nonsense, tapi dia tidak mungkin memanggil meteor di dalam rumah sakit. Ide lain sempat terlintas. Mungkin dia bisa mengulur waktu sampai si pirang muncul, tapi harapan itu lenyap. Saat dia melihat makhluk itu menyerap lebih banyak tubuh, lalu tumbuh makin besar. Monster itu bahkan tidak memberinya waktu sedetik pun untuk berpikir. Lebih banyak tentakel menghantam turun, memaksanya menghindar saat seluruh ruangan hancur di sekelilingnya. Dia tahu dia harus membunuhnya cepat sebelum makhluk itu jadi tak terhentikan. Saat itulah kenyataan menghantamnya. Dia baru saja dipromosikan ke peringkat silver. Dia sama sekali belum cukup kuat untuk menjatuhkan sesuatu seperti ini dalam satu serangan. Mati-matian mencari jalan keluar, dia teringat pada perbekalan medis yang menumpuk di sudut ruangan. Sambil menahan serangan lain, dia mengorek ingatannya, mencari resep,
sihir, atau trik apapun yang bisa membantu, tiba-tiba sebuah ide muncul. Dia bisa membuat sesuatu meledak. Dia mencabut kaki-kaki tandu, lalu membentuknya menjadi pipa. Monster itu menghantam turun lagi, dan dia mengomel soal betapa tidak sabar makhluk itu. Dia melempar tandu lain ke inventorinya, mengambil sepotong logam, lalu mengangkat perisainya saat benda itu menerjang. Sambil menghindar ke samping, dia mengeluarkan buku tadi, membolak-balik halamannya sampai menemukan resep bubuk mesiu. Masalahnya, dia butuh kalium nitrat, belerang, dan arang. Dari mana dia harus mendapatkan semua itu? Solusi termudah adalah teleport, tapi tenaganya sudah hampir habis, dan dia butuh recharge. Jadi kalau dia mau berimprovisasi di sini, dia melihat ada kayu di sudut dan dia bisa mengubahnya jadi arang dengan cara dibakar. Dia melemparkannya ke panci alkimia. Berhasil, meski sistem memperingatkan bahwa probabilitasnya sangat rendah. Masalah berikutnya, belerang dan kalium nitrat. Dia menarik sesuatu dari inventorinya, lalu melemparkannya ke arah monster untuk membeli waktu. Kemudian mengambil ponselnya untuk mencari informasi dari dunia lamanya. Ternyata belerang bisa didapat dari dupa dan di kamar mayat. Dupa dipakai di mana-mana untuk menutupi bau busuk. Benar saja, dia melihat beberapa, tapi semuanya sudah habis terbakar. Dia memeriksa wanita yang terbaring itu, mengobrak-abrik sekelilingnya, lalu menemukan beberapa batang korek. Dia menyalakannya, lalu mengerik sisa residunya. Dia melemparkannya ke panci alkimia. Belerang didapat. Dan bukan cuma belerang. Sistem juga mengonfirmasi adanya kalium nitrat. Dengan begitu, bubuk mesiu berhasil dibuat. Sekarang dia cuma butuh amunisi. Bocah ini benar-benar sedang mencoba bikin senjata di tengah pertarungan rumah sakit terkutuk. Ini apaan sih? Aku nggak tahu orang ini sedang mikir apa, tapi dia malah nyengir ke buku itu, antusias. Sementara monster itu mencambukkan lidahnya dan menerjang ke arahnya. Tentu saja, begitu resepnya selesai, si monster langsung menyerbu. Pada saat itu, dia memakai selembar kertas untuk menyelesaikan alkimia sebuah item yang belum pernah ada sebelumnya di dunia itu. Peluang keberhasilannya rendah. Semakin tinggi lucknya, semakin bagus hasilnya. Dan dengan itu, terciptalah shotgun laras ganda. Sang protagonis langsung mengeluarkan bukan satu, tapi dua, sambil berkata ini cocok banget buat video seperti ini yang membantu Mamoru bikin konten makin mantap buat para penontonnya. Jadi pencet lonceng kecil nakal itu, dan gue cabut.